Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa ambil profit ya hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa untuk like dan share ya ke teman-teman yang lain. Kita langsung aja lihat IHSG hari ini ya. Nah, untuk IHSG hari ini menguat ya 0,3%. Nah, memang sudah mulai ada perlawanan. Ini mudah-mudahan supportnya kuat ya di area sekitar 6.728 ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kembali lagi menguat di minggu ini ya, asal nggak turun lagi di bawah 6.728. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan masih banyak saham-saham yang masih bisa menghasilkan profit ya. Hari ini juga lumayan ada beberapa saham yang lumayan kenaikannya. Tapi untuk saat ini mungkin saya hanya share untuk saham-saham yang masih bisa teman-teman beli ya, yang belum masuk ke kategori overbought, atau saham-saham yang akan share mungkin di hari ini dan kedepannya, saham-saham yang masih boleh layak dibeli ataupun yang oversold. Dan buat saham-saham yang udah overbought atau sudah kena target atau bahkan lewat, itu udah nggak saya akan bahas lagi. Oke, lanjut aja ke saham yang pertama ya. Untuk Telkom sendiri ini masih oke. Hari ini dia masih berhasil breakout lagi ya, menembus targetnya di 4.050 ya. Ini udah kita bahas berhari-hari. Nah, apakah akan dia lanjut lagi? Memang ini masih boleh kalau misalkan teman-teman masih mau masuk lagi, tapi juga mesti hati-hati. Memang ISG-nya masih belum ada kepastian apakah akan balik lagi atau akan lanjut turun. Nah, tapi kalau misalkan posisi saat ini, memang hari ini untuk Telkom berhasil breakout 4.040 dan 4.050-nya. Next target adalah di 4.150-nya. Selanjutnya ada RMKE. RMKE ini mulai ada perlawanan ya, mudah-mudahan bisa kembali naik lagi. Memang saat ini kalau teman-teman mau ambil di area support, sebetulnya sudah di dari tanggal 9 kemarin ya, atau hari Kamis. Nah, memang hari ini sempat naik juga sampai ke level harga 750, tapi akhirnya ditutup di harga 735. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, volumenya mengalami kenaikan lagi dan penguatan. Mudah-mudahan paling nggak bisa targetnya bisa breakout top box di atas 760 aja, ini sudah bagus. Tapi kalau misalkan dia kuat, mudah-mudahan bisa ke sekitar 780-an dulu ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Baja. Nah, Baja ini juga sudah mulai ada perlawanan ya. Ini boleh diperhatikan pergerakannya. Dia bertahan di atas support 143 sampai dengan 145. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, ini untuk trading jangka pendek aja dulu ya. Targetnya adalah di 164 dulu untuk saat ini ya, untuk Baja. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Amar. Amar hari ini bagus ya, menguat 3,8% ya, berhasil kembali bangkit lagi dari supportnya, support 308. Ini teman-teman juga bisa perhatikan support 308 ini mudah-mudahan kuat ya. Nah, ini kalau lanjut ya, kalau misalkan di perdagangan besok Amar lanjut berhasil menembus 326 dan 330, targetnya adalah di 340 dulu ya untuk Amar. Jadi diperhatikan aja karena ini sudah koreksi waktu itu di tanggal 8 dan di tanggal 9, dan sudah mulai kembali menguat lagi ya, rebound di area support 308 ya. Selanjutnya ada BSDE. BSDE ini juga masih terpantau mencoba untuk menembus 990-nya ya, tapi belum berhasil. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya selama dia nggak tembus dari 930 supportnya. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia kembali menghijau di perdagangan besok, ini boleh dipantau. Mudah-mudahan bisa tembus 990 dan juga masih ada top box atau resisten di 995-nya. Targetnya adalah di harga 1005. Nah, kalau misalkan tembus 1005, mudah-mudahan bisa ke 1025-nya. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Tekim. Nah, Tekim ini sudah mulai ada perlawanan ya di dekat-dekat area support 6.725-nya. Nah, ini boleh diperhatikan. Sepertinya pertahanan di harga 6.750-nya ini cukup kuat, jadi dipantau aja ya. Selama nggak tembus dari 6.750,
buat teman-teman yang suka buy on weakness atau buy on support. Nah, support di bawahnya itu ada di 6.725, atau kalau paling mau pakai yang paling jauh adalah di harga 6.675-nya. Nah, ini untuk saat ini untuk Tekem sendiri ya, targetnya sebetulnya hari ini juga ada kena target sih di 7.075-nya ya. Tapi sayangnya nggak closing di atasnya. Mungkin dia masih mau sideways dulu atau mau naik terbatas ya, dipantau aja. Tapi kalau teman-teman mau cicil masuk selama dia masih bertahan di atas area support 6.725, ini boleh ya. Kalau mau ditargetin boleh pakai target 7.150 dulu. Next ada BRMS. Nah, BRMS ini sudah terpantau bertahan ya di atas support 152-nya. Nah, hari ini dia masih mencoba naik lagi ya, menguat 3,2%. Nah, untuk targetnya sendiri masih di 160, akan sangat bagus dia bisa closing di atasnya. Kalau dia bisa kuat dan closing di atasnya, next targetnya adalah di sekitar harga 170. Tapi kalau merasa terlalu tinggi, boleh pakai target juga di harga sekitar 167. Lanjut ke saham berikutnya, ada Archie. Nah, Archie ini juga masih kembali ke jalan yang benar lagi ya. Ini kemarin sudah sempat break bottom di tanggal 8 ya. Hari Rabu kemarin ini tanggal 8 dia sempat break bottom. Lalu hari ini kembali menguat lagi ya. Tapi belum berhasil tembus stop box ya hari ini juga ya. Hari ini dia doji di harga 332. Tapi dipantau aja ya, mudah-mudahan dia bisa tembus 336 ya, dan juga 342. Targetnya untuk saat ini di 354 dulu. Dan untuk target tertingginya ada di 382. Selanjutnya ada NICL. NICL terpantau menguat lagi 0,6% ya. Sempat tertinggi hari ini adalah di 314. Targetnya adalah di 318 ya. Ini belum kena, jadi diperhatikan aja perdagangan besok. Tapi untuk saham ini sudah terlalu tinggi. Jadi kalau mau masuk pun alokasi dananya diperhatikan jangan terlalu besar, mengingat resikonya juga akan tinggi juga. Lanjut ada KLBF. KLBF ini juga terpantau sudah mulai bertahan ya di atas 2080. Nah, ini kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 2140 dulu ya. Kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Nah, kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan sih targetnya bisa ke 2270 untuk KLBF. Next ada IMAS. Nah, IMAS sudah kembali menguat lagi ya selama 3 hari. Nah, ini bagus, dia akhirnya bisa closing di atas 1035. Nah, ini boleh dipantau pergerakannya IMAS. Kalau dia lanjut di perdagangan besok, targetnya adalah di 1110 dulu ya untuk saat ini. Lanjut ada IMPC. Nah, IMPC ini sudah terpantau sideways beberapa hari ya. Ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout lagi 3.520-nya. Memang saat ini masih spek buy kalau mau ambil posisi ya, selama dia nggak tembus dari supportnya 3.400 atau 3.390-nya. Untuk targetnya sendiri ya, untuk target paling jauhnya adalah di harga 3.820. Tapi kalau untuk target jangka pendek itu ada di 3.560-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Halo. Halo juga hari ini kembali menguat 1,6% ya. Dan harga tertinggi di hari ini adalah di harga 125, closing di harga 120. Targetnya di 126 belum tercapai ya, kurang 1 tick. Mudah-mudahan besok bisa dilanjut, jadi dipantau aja. Kalau yang masih punya masih boleh hold untuk saat ini. Selanjutnya ada Oasa. Oasa hari ini juga kembali menguat 1,7%. Ini masih boleh dipantau pergerakannya kalau dia berhasil breakout 118-nya. Untuk target pendeknya sendiri ada di 121 ya sebetulnya. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus, mudah-mudahan bisa ke area sekitar 127-an ya untuk target resisten.
Selanjutnya ada Mets. Mets masih mencoba menembus 108, bertahan di atas 168, tapi masih belum berhasil ya. Hari ini ditutup koreksi 0,6%. Tapi masih boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau dia menghijau lagi. Mudah-mudahan bisa menembus 175 ataupun 174 ya. Ini masih ada dua resisten 174 dan 175. Mudah-mudahan bisa ditembus sama Mets. Nah, kalau misalnya tembus targetnya di berapa? Di 188 ya target resisten, tapi kalau misalkan berhasil tembus lagi, next targetnya ada di harga 210. Selanjutnya ada AIMS. AIMS ini juga bagus ya. Ini di hari Jumat kemarin dia berhasil breakout 322. Hari ini dilanjut dan berhasil breakout lagi dari harga 374. Nah, ini targetnya adalah di resisten belum kena ya, target 410. Ini masih boleh dipantau buat yang masih pegang AIMS. Kalau berhasil lanjut, mudah-mudahan bisa ditembus juga 410-nya. Selanjutnya ada SDPC. SDPC ini terpantau bertahan di area support ya, di atas 206. Ini juga sudah mulai ada perlawanan untuk SDPC. Nah, ini kalau lanjut mudah-mudahan bisa, paling nggak dia bisa closing di atas 234 atau bahkan bisa closing di atas 238. Ini akan sangat bagus. Nah, targetnya sendiri untuk jangka pendek dulu ya, mudah-mudahan paling nggak ke harga 256 untuk SDPC. Lanjut ke saham berikutnya ada BSML. Nah, ini juga masih bertahan di area support 302 ya. Ini juga masih ada support lagi di bawahnya yaitu di 278. Nah, ini kalau dia berhasil menembus 342 dan 350, targetnya adalah di 424 ya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut. Tapi kalau misalkan merasa ketinggian di 424, kalau teman-teman mau turunin targetnya juga boleh di sekitar 408. Jadi dipantau aja kalau tiba-tiba kembali menguat ya, selama nggak jebol supportnya 302 ataupun support di 278. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Wins. Nah, ini Wins sudah sampai di support 274 lalu kembali menguat lagi 0,6% ya. Closingnya bagus di atas 292 atau close di harga 294. Ini kalau lanjut next targetnya adalah di 314 ya. Tapi kalau misalkan ditembus mudah-mudahan bisa ke sekitar harga 322 untuk saat ini. Selanjutnya ada BBCA. BBCA ini terpantau masih ada perlawanan ya. Memang kalau diperhatikan masih terpantau masih ada kecenderungan turun, tapi sudah mulai ada perlawanan terus ya dari mulai tanggal 7 Maret kemarin. Nah, ini masih boleh dipantau kalau misalkan dia berhasil breakout 8.650-nya. Dan untuk supportnya teman-teman bisa pakai support di bawah harga 8.350. Nah, harapannya bisa breakout ya, dan targetnya sendiri ada di 8.950 kalau dia bisa lewatin resisten 8.850-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Breeze. Breeze masih mencoba kembali lagi ya di atas 1.585, tapi masih belum berhasil. Ini masih boleh diperhatikan ya selama dia nggak jebol dari support 1.520 ataupun support di bawahnya di 1.445. Ini agak jauh. Nah, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya untuk Breeze atau bisa minimal closing di atas 1.585, dan harapan bisa lanjut lagi menembus 1.630 untuk menuju target di 1.715. Lanjut ada APIC. Nah, untuk APIC atau APIC hari ini menguat 0,8%, saham ini agak santai, tapi posisinya dia hari ini berhasil breakout 1.145. Nah, ini masih ada target ya, sudah sempat disentuh di di hari Jumat kemarin tanggal 10 Maret, tapi belum berhasil ditembus ya. Nah, ini kalau misalkan berhasil ditembus ya 1.160-nya, targetnya adalah di 1.190
untuk target berikutnya. Saham ini agak santai ya, jadi jangan buru-buru, lihat aja kalau dia lanjut lagi menguat, mudah-mudahan bisa lewat dari 1160-nya. Oke, mungkin sampai di Apik dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video, bye-bye.